geng motor, terjadilah peristiwa seperti itu. Tapi kan TKP-nya di mana? Seperti itu kan susah membuktikan. Mengarang cerita itu kan tidak mudah, harus pakai ilmu lah seperti itu, kira-kira gitu. Itu kejanggalan-kejanggalan itu yang sepertinya sangat baik kalau memang akan diadakan penyidikan ulang kembali berangkat dari kilometer 0, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh petugas yang pertama kali mendatangi tempat kejadian perkara. Jadi harus dimulai dari situ. Iya, Pak Guru ya. Kalau laporan yang masuk berkas itu menurut saya ya harusnya cacat hukum. Oke, karena dia cacat hukum maka dia menghasilkan orang-orang yang ditersangkakan itu sebenarnya bukan pelaku ya? Iya, biasanya ya mungkin jaksa atau jaksa penuntut umum atau hakim kan tidak melihat laporan polisi itu dibuat tanggal berapa. Oke. Padahal itu harusnya jeli karena laporan polisi pasti memuat kata-kata pada. Semakin menarik nih analisisnya Pak Ugro, semakin tajam ya. Kalau Pak Ugro sendiri sebagai orang yang berpengalaman nih, apakah Pak Ugro yakin bahwa kematian Vina dan Eki itu disebabkan oleh pembunuhan? Saya sangat yakin kalau itu kenakalan geng motor gitu ya, nggak sampai sejauh itu. Oke. Ya, jadi dari awal pun sudah saya lihat apakah sasaran utama ini adalah pembunuhan, katakan dulu, atau penganiayaan dengan pemberatan. Eki, Vina terbawa di sini. Atau sasaran utama karena mungkin pernah dengar cinta nih. Apakah sasaran utama ini Vina, Eki terbawa gitu loh di sini. Jadi kenapa dibawa juga ke arah diperkosa dan sebagainya? Apakah mungkin diperkosa di jalan layang? Apakah dianiaya di jalan layang nih? Kalau di Indonesia ini ada kecelakaan sedikit, mobil miring sedikit di jalan tol, orang jalan pelan-pelan kapal moto, Pak. Iya. Nah ini kalau kejadian di jalan layang, berapa detik, berapa menit di sini? Jadi mungkin analisa saya juga ini ada TKP lain untuk masalah waktu terjadi penganiayaan ini. Nah, dibawa ke sana sampai sekarang sepeda motor yang berdarah saja tidak ditemukan. Karena katanya dibawa sepeda motor. Nah, apakah mungkin dibawa sepeda motor? Kemungkinan bisa dibawa dari lokasi TKP pertama ke yang terakhir itu bukan dengan sepeda motor, tapi dengan kendaraan lain seperti itu. Jadi itu kejanggalannya juga ya, masalah motor dan lain sebagainya ya? Iya, seperti Eki sama Vina. Apakah tidak ada perlawanan? Apakah dia nurut saja, pukul saya sampai mati? Kan nggak mungkin. Pasti di jalan kan ribut, Pak. Iya. Itu. Pasti orang akan keluar semua, lihat ya? Iya, seperti Vina, waktu dia katakan mau diperkosa, kan dia berontak. Paling nggak kan kukunya kan mungkin bisa nempel di para pelaku itu kan pasti ada di situ. Ada sih. Nah ini harus jeli waktu otopsi atau mungkin membongkar mayat kembali itu harus ditemukan. Jadi kenapa tidak ditemukan secara tuntas ya? Mungkin perlu ada tim dari LKUI yang membantu untuk bisa membantu mengungkapkan forensik berkaitan dengan mayat tadi. Oke, Pak Ugro, kalau begitu berarti Peggy Setiawan sudah bebas nih, salah tangkap polisi. Apakah betul memang ada sosok yang bernama Peggy Peron itu kalau menurut Pak Ugro sendiri? Ya, yang memunculkan Peggy, memunculkan Andi atau Dani atau ada juga si Saka Tatan ini, saya juga belum tahu siapa orang ini. Kan orang ini harusnya didatangi kembali. Kok bisa muncul ini? Apakah sudah ada alat bukti yang menyatakan ini pelakunya kan? Apakah didapat karena kira-kira nih geng motor namanya siapa di situ? Ini DPO yang dibikin pertama kali atas nama Peggy saja, alamatnya juga berbeda dengan Peggy yang ditangkap kemarin. Oke, jadi beda dengan Peggy Setiawan ya alamatnya? Beda gitu. Jadi ada Peggy ini, apakah Peggy yang sekarang ini mungkin Peggy A, ini apa Peggy B, Peggy Z, saya nggak tahu nih. Ini mungkin ini kan belum bisa nyambung gitu. Masih perlu didalami oleh ya mungkin tim Propam juga harus turun. Kenapa penyidikan dulu pengarahnya seperti ini? Tidak ada foto, tidak ada ciri-ciri orang yang mau ditangkap, gitu loh. Lihat nih, kira-kira nih menurut analisis Pak Ugro, apa motif sih sebenarnya di belakang pembunuhan ini semua? Apakah betul karena geng motor, ataukah karena narkoba, ataukah ada faktor lain? Analisa kita kan banyak waktu itu, Pak. Jadi kalau sampai sadis seperti ini, itu bukan ukuran manusia yang dendam biasa, bukan. Ini mafia, tapi mafia apa saya nggak tahu. Apa mafia kaitan dengan
dilihat ada nggak bisnisnya Eki yang kira-kira dengan bisnis misalnya apa ya, misalnya bisnis dagang ya, atau Vina mungkin bisnis apa yang lain lah, atau mungkin bisa juga dengan narkoba dan sebagainya. Ini pasti ada latar belakang yang mengakibatkan kedua anak manusia ini sampai dibunuh dengan cara-cara yang sangat sadis itu. Oke, jadi motifnya pasti luar biasa ya kalau menurut Pak Ugro, bukan biasa-biasa saja ya? Menurut saya luar biasa ini karena apa ya, seperti kalau dia helmnya masih utuh, tapi di sini ada luka yang berat itu apakah tidak dipukul dulu baru helmnya dipakaikan kembali. Jadi benar-benar apa ya, selain dipukul ya disiksa masih dalam keadaan dari keadaan hidup, setengah hidup sampai setengah mati, kemudian ayah meninggal.